Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, bincang-bincang matematika. Mengapa saya tergerak untuk kadangkala bincang-bincang sharing matematika secara umum? Ya ikut prihatin ya. Akhir-akhir ini para siswa tingkat SMP, MTS, bahkan di SMA, SMK, MA, sangat kesulitan di dalam menjumlahkan aja, kesulitan, mengalihkan, mengurangi, apalagi membagi. Prihatin. Padahal matematika bukan hanya sekedar seperti itu, luas. Tapi yang diketahui umum, matematika berhitung. Nah, ini yang menjadi sedikit ikut prihatin dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu saya berusaha memberikan penjelasan tentang bagaimana seharusnya belajar matematika, memberanikan diri. Mudah-mudahan para pemirsa berkenan. Semoga semua sehat, semua aman, selamat, dan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Meskipun sedikit, tidak lebih dari 4 jam saya bicara tiap kali. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya, ada seorang guru fisika di tingkat SMA atau yang sederajat bertanya kepada siswanya karena memang di fisika juga perlu perhitungan-perhitungan. Ya, akhirnya bertemu dengan suatu perhitungan setengah dibagi setengah. Tidak bisa sama sekali ditanya. Lalu dicek para siswanya untuk mencoba mengalihkan dengan cepat. Kalau misalnya 5 kali 7 berapa, 8 kali 8 berapa. Ternyata kesulitan. Bahkan 4 kali 5 saja mikirnya lama. Ini perkalian. Bilangan asli. Ya, kalau tadi setengah dibagi setengah, bilangan pecah atau pecahan. Nah, ini menandakan ada kemunduran yang luar biasa sampai tingkat SMA atau SMK, MA, matematikanya lemah. Ya bagaimana mau bisa fisika? Di fisika ada perhitungan-perhitungan banyak. Bagaimana nanti belajar kimia? Nah, bagaimana mau belajar ekonomi? Nah, karena kebanyakan siswa itu mengandalkan ini perhitungannya, ya, HP, jadi pencet aja. 4 kali 5 nggak mau mikir. Ketika HP-nya nggak ada, nggak bisa. Nah, berkali-kali saya tekankan untuk semua siswa harus secara cepat mengalihkan bilangan di bawah 100 itu, 1 sampai 9. Ya, 1 sampai 10 itulah. Ya, itu harus cepat. Jadi kalau ditanya 9 kali 9, langsung otomatis itu 91. Ya. Jadi kalau ditanya 6 kali 7, harus cepat itu 42. Nah, paling yang 42 dibagi 6, 7. 42 dibagi 7, 6. Harus cepat. Itu yang sederhana dulu, yang tanpa pecahan, tanpa kayak perhitungan-perhitungan itu harus harus cepat. Seringkali berkali-kali saya beri contoh, bagaimana kalau tidak hafal dengan cepat, ya nanti kalau perkalian bersusun ratusan kali ratusan, nah satu persatu saja mau 6 kali 7 saja udah lama sekali lah, itu bisa jadi setengah jam itu, ya menyelesaikan satu soal.
putus asa, ya, ya terus apa-apa. Karena para guru tidak menekankan harus dihafalkan. Ya. Buat tabel, buat eh, ya bagaimana caranya lah. Yang penting mencongak. Ya. Setiap kali ditanya, setiap kali diingatkan terus dan ditekankan harus bisa. Untuk bisa matematika itu kuncinya. Salah satu. Sehingga nanti kalau di SD saja sudah bisa seperti itu, ya tidak akan lah. Di SMA atau di SMP ditanya 6 kali 7 tidak bisa. Ya, itu lihat di video-video di YouTube itu. Jadi terjadi begitu. Karena 6 kali 7 pun para siswa menggunakan HP. Boleh menggunakan HP. Ya, nantinya, ya saya juga menggunakan ini, ya, menghitung menggunakan. Ya. Tapi tahu kalau seandainya tanpa HP nanti bisa menyelesaikan juga. Apalagi nanti belajar pembagian ya, yang bersusun itu. Ya bahasa Jawa, porogapet ya. Itu bagaimana kalau memprediksi membagi kurang bisa. Ya. Dia akan kesulitan sekali. Jadi akhirnya mengandalkan SIN. Ya. Kepintarannya di sini, di HP, bukan di sini. Nah, inilah kesalahan-kesalahannya. Ya, karena itu, mari kita eh, belajar bersama. Memang saya juga menjumpai kalau beberapa siswa yang memang kurang mampu agak sulit juga, ya karena konsep-konsepnya tidak benar, kurang pas. Ya, misalnya ada persoalan, ya penjumlahan saja, penjumlahan pecahan apalagi ya. Nah, misalnya seperempat ditambah 2/3 sama dengan berapa? Mulai itu anak-anak itu ya awalnya ya 1 tambah 3 tambah 2 gitu pembilangnya ditambahkan, penyebutnya tambahkan 4 tambah 3 7. Jadi ketemunya 3/7 itu. Nah itu salah. Ya. Nah konsepnya tentu harus ia dihafalkan. Bagaimana kalau menghadapi persoalan semacam itu penyebutnya disamakan itu kan menghafal. Wah ini penyebutnya harus disamakan. Tuh. Nah, paling gampang kalikan saja 4 kali 3 12 jadikan penyebutnya 12. Ya, tadi ada seperempat untuk menjadi 13, untuk menjadi 12 kalikan 3 menjadi 3/12. Tadi 2/3, 3 jadi 12 kalikan 4, duanya dikalikan 4, 8/12. Lalu kalau sudah sama penyebutnya, pembilangnya dijumlahkan. Nah, jadi tadi pembilangnya 3 dengan 8, 11/12. Jangan penyebutnya jangan dijumlahkan. Ya kan? Itu. Nah ini kan perlu pola dan hafalan seperti itu juga ada, tapi juga kecepatan berpikir. Ya kalau sudah tahu seperti itu nanti mengurangi sama saja. Prosedurnya samakan penyebutnya, pembilangnya dikurangi kalau itu mengurangi kan gitu. Kalau ditambah ya penyebutnya ditambah. Dan berkalian ada caranya lagi, pembagian ada caranya lagi. Nah itu seperti itu supaya tidak lupa harus banyak latihan. Ya. Ketika kita memecahkan masalah dulu waktu belajar masih ingat di SMP, di SMA itu banyak salah. Kita menulis, kita periksa lagi, gitu. Ya karena apalagi nanti sudah melibatkan bilangan negatif. Nah, ini tambah lagi klera-kleru ya. Ya, belum ke yang lain, variabel dan sebagainya. Sudahlah, kita bicara itu dulu ya, yang awal-awal saja semuanya supaya tidak apa ya, tidak memalukan gurunya. Ya, sampai di SMA ditanya, ya, perkalian tidak bisa. Makanya salah satu harus uh,
perkalian yang 1 sampai 9 itu harus cepat dan hafal. Ya. Saya kira yang seperti itu yang harus diperhatikan. Jadi banyak yang mau saya ceritakan tentang matematika, tapi hal-hal macam itu. Ya, pecahan, ya, harus hati-hati tentang bilangan. Belum lagi nanti kan kita masih apa? Seorang guru harus mengajarkan geometri, ya, mengajarkan yang lain ke ruangan, ya, geometri bidang, geometri ruang, dan di dalam persoalan hitung-hitung saja masih banyak. Saya tidak akan ke substansi yang lebih dalam. Saya hanya mendasari hal-hal yang seperti itu aja. Jadi mengajar itu juga harus bermakna juga, ya, kontekstual. Kontekstual itu sesuai dengan konteksnya atau realistik. Ya. Nanti ada guru itu yang realistik tidak kontekstual, yang kontekstual tidak realistik. Nah, ini ya, nanti kita bicarakan lagi. Ya untuk tambahan-tambahan pengetahuan saja lah untuk kita semuanya dan mudah-mudahan apa yang saya bicarakan itu bermanfaat ya untuk semuanya bagi para siswa, para guru. Kuncinya adalah guru. Semoga menjadi guru-guru yang baik. Ya, kalau di tingkat sekolah dasar masih mengajar dengan berbagai mata pelajaran, tapi kalau di SMP ya ke atas, ya apa? Maksudnya SMP yang sederajat dan SMA sederajat itu guru bidang studi, maka jadilah guru matematika sejati, guru matematika yang sejati. Materinya dikuasai, pintar mengajar, punya karisma di dalam mengajar matematika, ya tidak menakutkan, matematika menjadi disenangi oleh para siswa. Ya demikian, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, lain kali kita ketemu lagi. Sekian saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.